Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Hairuman. Saya guru fikih di MTS Sudatul Imam. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang toharoh, ya, toharoh dalam kehidupan sehari-hari, dan penjelasannya bagaimana. Yuk kita simak semuanya. Nah, dalam pembahasannya kita akan mempelajari tentang pengertian toharoh, alat bersuci, najis dan hadas, wudu, mandi junub, dan tayamum. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang pembahasan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, pengertian toharoh. Secara bahasa, toharoh berarti suci dan bersih. Secara bahasa, suci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin, berupa sifat dan perbuatan tercela. Itu dari segi bahasa pemjabaran tentang toharoh. Secara istilah, toharoh berarti mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau tanah atau batu. Ya, itu secara istilahnya. Nah, hukum toharoh atau bersuci ini adalah wajib. Ketika seseorang ingin melakukan ibadah, wajib mensucikan dirinya atau bersuci. Hal ini didasari pada firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu junub berhadas besar, maka bersucilah. Dalam surat Al-Maidah ayat 5 sampai 6. Nanti akan kita bahas. Itu tahara hadap Tuhanmu untuk menggunakanlah dan pakaianmu sucikanlah. Itu Al-Fatihah Mudassir ayat 7 ayat 4 sampai 34. Dan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, kunci salat itu adalah bersuci. Hairi Tirmizi bin dari Ali bin Abi Thalib. Nah, itu adalah pengertian toharoh. Nah, di sini yang keduanya adalah alat bersuci. Alat bersuci ini terdiri dari air, debu, dan batu atau benda padat lainnya. Itu adalah kategori alat untuk bersuci. Nah, terus karena kita di sini menggunakan air yang dapat digunakan untuk bersih adalah air mutlak, yaitu air yang suci lagi mensucikan, seperti air mata air sungai, air jam-jam, air hujan, salju, dan embun. Itu kategori air mutlak, ya. Terus ada juga air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk wudhu dan mandi, dan hukumnya sama dengan air mutlak, yaitu sah untuk bersuci. Itu adalah kategori air yang boleh digunakan. Lanjut. Ada benda yang tidak dapat digunakan untuk bersih antara lain air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis kecuali dalam jumlah yang besar, minimal 2 kulah, dan tidak berubah bau, rasa, dan warnanya. Nah, untuk air yang najis ini yang boleh itu adalah air dalam jumlah kapasitas besar, seperti ya di sungai ya boleh gitu ya, atau di kulah terkena najis, kotoran cicak, itu boleh digunakan dengan kategori minimal 2 kulah. Terus air suci tapi tidak dapat mensucikan, seperti air kelapa, air gula, teh atau kopi, air susu dan semacamnya. Itu adalah air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Debu, nah debu juga yang digunakan untuk bersuci atau bertayamum adalah debu yang suci dan kering. Debu ini bisa terletak di tanah, pasir, tembok, atau dinding. Untuk tanah ini kita tidak bisa menggunakan yang di atasnya, yang paling harus digali dulu sekitar 1 meter. Oke. Batu atau benda padat lainnya selain matai dan tulang lah, itu, dan benda padat lainnya seperti daun, kertas, tisu, dan gunakan ketika tidak ada air. Itu untuk yang tidak dapat digunakan. Oke. Najis dan hadas. Najis adalah segala kotoran seperti tinja, ya, kotoran kita, misalnya kencing, darah, termasuk nanah, daging babi, bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang dan sejenisnya, itu tidak najis, ya. Air anjing itu najis. Najis yakni najis air berwarna putih cair yang keluar dari kemaluan laki-laki yang biasanya karena syahwat seks, ya. Itu adalah najis. Tetapi bukan air mani. Dan wadi yaitu air putih agak kental yang keluar dari kemaluan, biasa telah kencing dan karena kecapean. Itu namanya wadi. Dan inilah yang dikenal dengan istilah najis hakiki. Najis ini harus dihilangkan terlebih dahulu dari badan dan pakaian sebelum melakukan aktivitas toharoh selanjutnya. Jadi
sebelum kita melaksanakan taharah, kita harus bersih dulu nih dari tubuh kita najis-najis ini. Karena kan kita ketika kita mau kencing atau bermuahadah hajat dan sebagainya atau melakukan tinja, itu harus bersuci dulu sebelum melakukan wudhu atau ibadah. Hadas atau najis hukmi yakini suatu yang diperbuat oleh anggota badan yang menyebabkan dia terhalang untuk melakukan salat. Nah, hadas ini harus dibersihkan dulu. Nah, hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kategorinya, hadas kecil yaitu keadaan di mana seorang muslim tidak dapat mengerjakan salat kecuali dalam keadaan wudhu atau tayamum. Sebelum melakukan sholat wajib atau sholat sunnah, seorang muslim itu harus bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas kecil ini ya bisa kita melakukan wudhu dan tayamum. Hadas besar yaitu keadaan seorang muslim yang harus disucikan dengan mandi junub atau mandi besar. Lanjut. Wudhu. Dalil tentang wajibnya wudhu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 dan 6 yang berbunyi ya, kita bacakan yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa yadakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'sikum wa arjulakum illa ka'bain wa inna kuntum junuba fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'idi aw mashtum minan nisya falam tajidu ma'an fatayammumu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhakum wa aydiyakum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum minal haraji walakinna yuridu liyutahhirukum wa liyutamma ni'mata 'alaikum la'allakum tashkurun. Maaf bacanya agak sedikit ini. Penjelasan, wahai orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melakukan salat, maka usaplah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembalilah dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan lalu tidak memperbolehkan air. Bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci ya. Usaplah wajahmu dengan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 5 dan 6. Nah, itu adalah penjelasannya tentang wudu ya. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 dan 6. Demikian pula dengan hadis Nabi SAW, Allah tidak menerima salat seseorang kamu bila beliau berwudu. Itu dalam hadis Nabi. Tata cara berwudu secara lengkap berdasarkan sunnah Rasul SAW, yaitu pertama, niat berwudu karena Allah SWT mengucapkan Bismillah. Sebelum kita berwudu itu ada tata caranya. Yang pertama, niat. Yang keduanya, membasuh tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari-jarinya ya. Sambil menyela jari-jarinya kita bersihkan ya di salah-salah jari ini. Terus berkumur secara sempurna sambil memasukkan air ke hidung, kemudian menyempurnakannya sebagai 3 kali ya. Kita berkumur sampai ke hidung 3 kali. Terus membasuh wajah 3 kali secara merata sambil mencukur bagian dalam kedua mata. Membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri secara bersamaan. Ya, dari sini sampai ke sini. Mengusap kepala sekaligus dengan telinga cukup 1 kali. Membasuh kaki kanan sampai 2 mata kaki sambil menyala-nyala jemari sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri dengan gerakan yang sama. Yang ke-8 ada tertib. Nah, ke-9 setelah berwudu mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak asyhadu alla ilaha illallah. Ya, itu tata cara berwudu. Hal-hal yang membatalkan wudu yaitu keluarnya sesuatu dari 2 lubang bawah yakni qabul dan dubur. Ya, itu
yang bisa membantu tidur nyenyak dalam keadaan berbaring ya. Kalau tidur secara duduk memang tidak batal, tapi tidur secara berbaring itu bisa batal. Menyentuh kemaluan tanpa alas atau pembatas ya, menunjukkan kemaluan kita bertemu orang lain tanpa halangan batas. Yang akan seperti gila, pingsan atau mabuk itu bisa membatalkan wudhu, bersetubuh apalagi itu sebut dewasa. Mandi junub adalah membasahi seluruh badan dengan air suci. Hal ini disyariatkan berdasarkan Quran Al-Maidah ayat 36 dan Al-Baqarah ayat 2222. Mandi basah ini wajib dilakukan apabila keluar mani selesai bersenggama selesai haid atau nifas, baru masuk Islam, sudah sadar dari pingsan atau gila dan mendunia. Itu kategorikan mandi wajib. Tata cara mandi wajib secara lutut menurut Rasulullah SAW adalah mensucikan kedua tangan, mensucikan fajri itu adalah kemaluan kita ya, dengan tangan kiri. Setelah itu ditutupkan kunci tangan dengan tanah atau cukup digantikan dengan sabun mandi. Tadi fajri itu adalah tempat keluarnya tinja. Berwudu seperti wudu untuk sholat, menyiramkan air ke kepala secara merata atau keramas ya, sambil mengucapkannya, ceknya sampai ke dasar kulit kepala. Menyiramkan air ke seluruh badan sampai rata yang dimulai dari kanan kemudian ke kiri. Itu adalah tata cara mandi secara menurut Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita ke tayamum. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar apabila ada kehalangan seperti sakit atau ketidak air suci. Ini mungkin hanya beberapa. Dikatakan wajib apabila air itu sudah tidak ada lagi, kita baru bisa melakukan tayamum atau bersuci. Cara bertayamum adalah mengucap bismillah sambil meletakkan kedua telapak tangan di tanah, boleh di dinding, kemudian meniup debu yang menempel di kedua telapak tangan. Jadi kita bisa menempelkan di dinding sambil dari sini sampai ke sini ya. Baik lagi. Usahakan jarang-jarang jari juga kena. Mengusap kedua telapak tangan ke wajah satu kali, kemudian langsung mengusapkan ke tangan lalu kiri, cukup sampai peningkatan telapak tangan masing-masing. Cukup satu kali aja. Dan kekuatan tayamum ini hanya sekali saja ya, tidak bisa kayak wudhu kita bisa lama setelah sholat ya sudah, kita harus bertayamum lagi. Oke, lanjut. Hal yang membatalkan tayamum itu semua hal yang membatalkan wudhu ya pasti ya. Terus menemukan air suci sebelum mengerjakan salat. Kan kita sudah tayamum nih, tapi ternyata suara ada hujan atau terdengar kabar bahwa ada air, nah itu jadi batal tayamumnya. Habis masa berlakunya yakin satu tayamum untuk satu sholat kecuali bila di jamak. Nah, pada di jamak baru. Oke. Cukup sekian dari saya. Mungkin video saya bisa membantu. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.